Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arya Saputra dengan NPM 223300516093. Perkenalkan, nama saya David Reski Andrean dengan NPM 223300516074. Perkenalkan, nama saya Rizwan Hafiz dengan NPM 223300516069. Berdirinya kami di sini untuk memenuhi mata kuliah Hukum Dagang untuk tugas 1 dengan dosen pengampu Ibu Erma Deviana Putrianti SHMH. Materi yang akan kami bawakan yaitu tertanggung atau asuransi. Asuransi merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi atau penanggung dengan tertanggung atau penerima polis, yang dimana penerima polis membayarkan sejumlah premi kepada penanggung atau perusahaan asuransi yang mungkin akan diderita oleh si tertanggung mengenai kerusakan tanggung jawab oleh pihak ketiga, dan tertanggung menerima manfaat oleh asuransi tersebut yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya si tertanggung dan dibayarkan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Adapun pengertian dari premi itu adalah sejumlah uang atau tanggungan yang wajib dibayarkan pada si penanggung atau perusahaan asuransi, yang dimana di dalam polis atau kontrak tersebut telah ditetapkan jumlah bayaran setiap bulannya yang wajib dibayarkan oleh si tertanggung pada pihak asuransi sebagai penanggung. Oke, selanjutnya adapun dasar hukum dari asuransi. Yang pertama terdapat pada pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang kedua terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengenai perasuransian. Dalam undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Dalam Undang-Undang Perasuransian terdapat 92 pasal yang dikelompokkan menjadi 18 bab. Oke, dasar hukum yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 mengenai perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 mengenai penyelenggaraan usaha perasuransian. Prinsip atau asas-asas asuransi. Yang pertama, kepentingan yang dapat diasuransikan. Terdapat pada pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Seseorang yang dapat dikatakan mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan atas suatu benda atau objek tertentu apabila memiliki kerugian finansial atau kerugian lainnya kepada orang tersebut. Yang kedua, yaitu iktikat baik. Terdapat pada pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tindakan untuk mengungkapkan secara lengkap dan akurat terhadap semua fakta material mengenai yang akan diasuransikan, baik yang dibicarakan maupun tidak dibicarakan. Yang ketiga, yaitu sebab akibat. Harus ada hubungan sebab dan akibat antara kepentingan yang diasuransikan dengan kerugian yang terjadi. Yang keempat, yaitu ganti rugi. Terdapat pada pasal 252, 253, dan 278 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Suatu mekanisme saat penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sebelum terjadinya kerugian. Yang kelima, yaitu subrogasi atau pengalihan. Terdapat pada pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Apabila tertanggung mengalami kerugian atas kelalaian atau kesalahan pihak ketiga, maka penanggung setelah memberikan ganti rugi kepada tertanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga. Yang keenam, yaitu gotong royong. Apabila penanggung membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka penanggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan asuransi lain yang terlibat
suatu penanggungannya untuk membayar bagian kerugian masing-masing besarannya sejumlah penanggungannya yang ditutupnya. Jenis-jenis asuransi. Yang pertama yaitu asuransi kerugian. Di dalam asuransi kerugian terdapat asuransi kendaraan, asuransi properti, asuransi kredit, dan yang terakhir asuransi uang dan harta benda. Yang kedua yaitu asuransi jiwa. Di dalam asuransi jiwa terdapat asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa selamanya, dan unit link asuransi. Contoh-contoh asuransi kesehatan. Pertama, contoh asuransi yang dinaungi oleh pemerintah, yaitu BPJS. BPJS terbagi dalam beberapa seksi, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, pemerintah juga memiliki asuransi yang bisa diklaim seperti jasa marga dan lain-lainnya. Yang kedua, asuransi yang dipertanggungan atas diri sendiri atau asuransi yang tidak dipertanggungan pemerintah, atau ibarat kata asuransi yang kita tambahkan sendiri untuk menjamin kepada kesehatan kita nanti. Contohnya adalah asuransi dari Prudensial, AIA, FWD, dan lain-lainnya. Oke, di sini saya akan membahas mengenai contoh kasus asuransi. Contoh kasus asuransi yang saya bawakan adalah mengenai PT Asuransi Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi yang telah lama berada di Indonesia. PT Asuransi Jiwasraya berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. PT Asuransi Jiwasraya melakukan perbuatan melawan hukum berupa uang prestasi kepada para nasabahnya. Seperti PT Asuransi Jiwasraya gagal membayarkan polis-polis asuransi kepada para nasabahnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan PT Asuransi Jiwasraya ini gagal membayarkan polis-polis asuransi kepada para nasabah. Di antaranya, manajemen keuangan yang tidak baik, di mana PT Asuransi Jiwasraya ketika mendapatkan dana dari para nasabah, mereka memutarkan kembali dana tersebut melalui pembelian saham-saham berupa reksadana, obligasi, dan lain-lainnya. Dan yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya ini membelikan reksadana, obligasi, dan saham lainnya kepada saham-saham yang beresiko tinggi, sehingga nilai saham tersebut tiap tahunnya semakin turun. Contoh lain, PT Asuransi Jiwasraya mengadakan saving plan yang dimana di dalam saving plan ini terdapat program PJ Proteksi Plan, di mana nasabah tersebut mendapatkan bunga atau return timbal baliknya sebesar 9 hingga 13% per tahunnya. Apabila kita bandingkan dengan jangka waktu 2013 hingga 2018, bank hanya memberikan 5 hingga 7% bunga deposito kepada para nasabah. Sehingga menurut para ahli ekonomi, yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya ini sangat berisiko tinggi kepada keuangan yang mereka alami. Terus, bagaimana cara mengatasi gagal bayar dari PT Asuransi Jiwasraya? Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penyelesaian yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah PT Asuransi Jiwasraya terhadap gagal bayar polis kepada para nasabah mereka. Yang pertama adalah merestrukturisasi utang-utang mereka, yang kedua memperbaiki manajemen mereka, yang ketiga memperbaiki pembukuan mereka, yang keempat adalah menjual saham-saham yang telah mereka beli untuk menutupi utang-utang sebagian kecil mereka. Selanjutnya, dikarenakan PT Asuransi Jiwasraya merupakan bagian daripada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN memiliki kebijakan untuk membentuk holding baru berupa perusahaan PT Bahana, itu kepanjangannya adalah PT Bahana Pembina Usaha Indonesia. Pada PT Bahana ini lalu membuat suatu anak perusahaan terkait dengan asuransi yang dinamakan PT Indonesia Finance Group Life. Pada IFG Life didirikan dengan modal dasar 21 triliun. Pada IFG Life ini atau perusahaan Indonesian Finance Group digunakan untuk mengalihkan portofolio perusahaan asuransi Jiwasraya dipindahkan kepada IFG Life, di mana IFG Life ini apabila nasabah-nasabah dari PT Asuransi Jiwasraya masih
tersangkut polis-polisnya, maka akan diurusi oleh PT Indonesian Finance Group Life. Begitu cara penyelesaian yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi akibat gagal bayarnya PT Asuransi Jiwasraya kepada nasabah-nasabah mereka. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.